Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita bertemu kembali anak-anak di tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Baik, kali ini di tema 4 itu kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Namun sebelum itu, kita mulai dengan menyampaikan muatan pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Seni Budaya dan Keterampilan, dan juga PPKN. Oke ya anak-anakku, yang pertama kita akan belajar mengenai pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Anak-anakku, menjaga keseimbangan alam perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contohnya, menjaga kelestarian pohon bakau. Nah, di sini Bapak tampilkan gambar pohon bakau, ya. Nah, pohon bakau di pantai dapat menahan air laut. Apabila dirusak dan ditebang secara berlebihan, maka akan terjadi pengikisan pantai atau abrasi. Oleh karena itu, sumber daya alam juga perlu dijaga kelestariannya agar tidak terjadi bencana. Sumber daya alam itu apa sih anak-anak? Sudah sering kita pelajari bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam adalah apa saja? Yang pertama, menanam kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya sebagai jenis hewan, seperti ikan dan ulang. Anak-anak, selanjutnya yaitu meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Ya, berikutnya anak-anak, terdapat berbagai macam jenis tempat tinggal masyarakat Indonesia, ya. Misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Indonesia memiliki hamparan wilayah yang terdiri dari 3 jenis tempat tinggal itu anak-anak. Ada daerah Indonesia yang berupa dataran tinggi, ada yang dataran rendah, dan pantai. Untuk jenis-jenis pekerjaannya juga beragam sekali. Untuk di dataran tinggi, kita bisa menjumpai orang berkebun. Nah, dataran tinggi cocok sekali untuk perkebunan teh, sehingga di sana ada pekerjaan berkebun teh. Selanjutnya, dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Banyak masyarakat di dataran rendah bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, tebu, dan lain sebagainya. Ada juga yang bekerja sebagai peternak dan pedagang. Untuk jenis pekerjaan di pantai, pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut, ya anak-anak. Sebagian daratan di pantai ditutupi oleh pasir. Umumnya masyarakat yang tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Selain itu, penduduk daerah pantai juga ada yang bekerja sebagai pembuat cenderamata, petani kelapa, pemandu wisata, dan pedagang. Anak-anakku,
Setelah kita mempelajari jenis-jenis pekerjaan, kali ini kita akan mengenal sebuah karya sastra. Di sini ditampilkan oleh Bapak contoh buku sastra. Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu, ya. Mengulas buku artinya menjelaskan satu persatu hal yang dibahas dalam buku. Anak-anak, ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Yang pertama adalah data buku. Yang kedua inti cerita. Yang ketiga manfaat membaca buku. Dan yang keempat kelebihan dan kekurangan buku. Ya, anak-anak tentu pernah membaca sebuah buku cerita, ya. Jika kita diminta untuk mengulas oleh orang yang ingin tahu apa yang ada di dalam buku yang pernah kamu baca, maka hal yang bisa kita ceritakan yaitu data buku. Ya, data buku itu apa saja? Judul, penulis, penerbit, jumlah halamannya berapa, dan tahun buku diterbitkan. Itu data buku, anak-anak. Kemudian yang bisa kita ceritakan kepada mereka adalah inti cerita. Nah, kemudian manfaat membaca buku ini itu apa? Kemudian kelebihan dan kekurangan bukunya itu apa? Nah, itu adalah cara kita mengulas. Anak-anakku, ketika kita membaca sebuah cerita, salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh, ya. Tokoh itu apa? Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita, misalnya hewan atau tumbuhan. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan juga tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Misalkan di dalam sebuah cerita Maling Kundang. Nah, yang menjadi tokoh utama adalah Maling Kundang. Sedangkan tokoh pembantunya adalah ada istrinya, kemudian ada warga-warga sekitar yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi saya kira anak-anak sudah memahami tokoh utama dan tokoh pembantu. Misalkan di dalam sebuah cerita animasi, misalkan film Doraemon misalkan, yang menjadi tokoh utama siapa? Yang menjadi tokoh utama adalah Doraemon. Sedangkan Nobita dan teman-temannya itu adalah tokoh pembantu, ya. Saya kira itu, anak-anak. Selanjutnya kita belajar mengenai PPKN. Di sini ada pertanyaan, apa bunyi sila pertama Pancasila? Anak-anak masih ingat? Harus ingat. Bapak kasih waktu beberapa detik untuk menjawab. Sila pertama Pancasila adalah, ya, betul. Sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Oke, anak-anak.
Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini memiliki makna-makna, ya, makna yang bisa kita dapatkan dari sila pertama ini. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing, di mana ada banyak agama yang diakui di Indonesia, sehingga menjadi penting kita memaknainya untuk mempercayai Tuhan, karena kita warga Indonesia memiliki beraneka macam agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat, tidak mengganggu teman saat beribadah. Ini tidak mengganggu teman saat beribadah ini tidak hanya untuk antar agama. Misalkan agama Islam mengganggu agama Kristen, kemudian agama Kristen mengganggu agama Islam. Nah, itu tidak boleh. Jadi maknanya adalah tidak mengganggu teman saat beribadah. Bukan hanya antar agama, tetapi juga sesama agama. Misalkan orang Islam dengan orang Islam, orang Kristen dengan orang Kristen. Nah, ini juga masuk ke dalam makna ini, anak-anak. Jadi kita sesama pemeluk agama, meskipun agamanya beda, meskipun agamanya sama, kita tidak boleh mengganggu teman saat beribadah. Yang kelima adalah membina pekerja sama dan tolong menolong antar umat beragama. Nah, yang keenam, menghargai keyakinan antar umat beragama, ya, itu termasuk tadi tidak mengganggu teman saat beribadah. Oke, saya kira itu anak-anak pertemuan kali ini, ya. Selanjutnya kita akan belajar menggambar, ya. Di sini Pak Hafid akan mengajak anak-anak untuk menggambar benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada banyak bangunan yang dapat kita temui. Setiap bangunan memiliki bentuk, warna, dan fungsi yang berbeda, anak-anak. Setiap bangunan juga memiliki ciri khas yang menarik untuk dijadikan objek gambar. Coba kali ini kita akan menggambar. Nah, kita buat sebuah gambar rumah. Caranya seperti apa? Yang pertama yang perlu kita buat adalah membuat garis horizontal dulu. Garis horizontal, ya, ini mohon maaf anak-anak, anggap saja ini lurus karena Pak Hafid tidak menggunakan penggaris. Jadi ini lurus, ya anak-anak, tidak menceng-menceng seperti ini. Selanjutnya kita tentukan titik, tambahkan titik hilang di garis tersebut. Nah, titik ini anggap saja di sini kita tentukan titik hilang, ya. Kemudian kita membuat persegi. Kita membuat persegi di sini. Anggap saja ini persegi, ya anak-anak. Selanjutnya kita bagi. Nah, kita bagi dua seperti ini. Kemudian tambah bangun segitiga di sini. Nah, selanjutnya kita tarik garis hilang. Nah, ini kita tarik ke sini semuanya.
Ini anggap saja lurus ya, anggap saja lurus. Kemudian kita kasih garis mengikuti titik-titik yang telah ditarik ke titik hilang ini tadi. Kita anggap saja akhir dari rumah itu adalah di sini. Nah, seperti ini sudah jadi. Selanjutnya kita tinggal hapus. Nah, ini kita hapus. Duh. Ya, mohon maaf. Salah ya. Ini tadi di sini. Ya. Kita hapus. Oh. Ya, jadi seperti itu anak-anak ya, cara menggambarnya. Jika sesuai buku, kalian bisa lihat buku pena halaman 8. Ini ya, saya ulangi lagi ya anak-anak dengan cepat. Jadi pertama kita buat garis, atau kalau tidak, itu hanya teknik ya anak-anak. Kalau kita mau cepat menggambar, kita langsung saja gambar rumah. Nah, seperti ini. Ini set. Ini kita kasih jendela. Ya. Ini adalah atapnya. Ini pintunya. Ini jendelanya. Ya, sudah jadi. Ya, ini jelek ya anak-anak gambarnya. Anak-anak bisa mempraktekkan halaman 8 itu dengan bagus. Nah, ini hanya contoh saja. Lucu ya, gambarnya jelek sekali. Oke anak-anak, terima kasih. Pertemuan kali ini dicukupkan Pak Hafid sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Asah kreativitas kalian di rumah untuk menggambar sesuatu yang lebih bagus ya. Alhamdulillah kali ini kita sudah mempelajari banyak hal mengenai makna Pancasila, kemudian jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal, dan juga bagaimana caranya kita menjaga keseimbangan alam yang kita tempati ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.